Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Suci Erawati, JGP Angkatan 7 Kabupaten Demak. Demonstrasi kontekstual budaya positif modul 1.4. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di dalam tahapan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tahap ini dilaksanakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid, pada akhirnya akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga akan mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah kasus yang terjadi di sekolah saya. Kasus pertama, pada saat jam sholat zuhur berjamaah, Tisa tidak ikut sholat di masjid. Dia mengajak teman-teman perempuannya untuk tidak sholat di masjid, bahkan mengajak jalan-jalan keluar sekolah. Berikut ini adalah penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, Mbak Tisa tahu kenapa Mbak Tisa Budiah panggil ke sini? Ya, apa? Karena kemarin tidak melaksanakan sholat. Ya, betul. Karena kemarin Mbak Tisa tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Selain itu, apa lagi? Mengajak teman-teman untuk tidak sholat. Iya, itu berarti perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Perbuatan yang tidak baik. Kalau perbuatan
Untuk kasus yang kedua, yaitu Fadin sering mengantuk di dalam kelas, bahkan sampai tertidur. Teman-temannya sering menegurnya di kelas, tetapi ia tidak menghiraukan. Untuk menyelesaikan kasus ini, penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Bagaimana kabarnya ini? Ya, Mbak Fatih tahu kenapa Mbak Fatih dia panggil ke sini? Apa? Ya, betul. Akhir-akhir ini dia melihat Mbak Fatih itu mengantuk di dalam kelas. Bahkan Mbak Fatih itu sampai tertidur, sehingga ketika dia menerangkan apa yang dia sampaikan, Mbak Fatih tidak tahu. Ya kan? Seperti itu. Ya, berarti itu adalah sesuatu yang baik apa yang tidak baik. Nah, untuk sesuatu yang tidak baik itu harus diapakan? Betul, baik. Betul sekali, diperbaiki lagi. Mbak Fatih ini memperbaiki itu. Oke, setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Mbak Fatih punya salah, dia juga pernah punya salah. Kita sebagai manusia jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Kita harus memperbaikinya. Nah, sebelumnya dia ingin tahu dulu kenapa kok Mbak Fatih sampai ngantuk di dalam kelas bahkan sampai tertidur. Main game sampai malam. Kalau main game seperti itu, Mama tahu apa enggak? Sudah diingatkan apa belum? Sudah. Berarti Mbak Fatih tidak mendengarkan nasihat Mama dong? Iya. Nah, itu berarti hal yang tidak baik apa yang baik? Nah, betul sekali itu yang tidak baik. Yang pertama, tidur sampai malam begadang itu tidak baik. Tidak mendengarkan nasihat Mama itu juga tidak baik. Mbak Fatih ingin memperbaikinya? Oke, kalau begitu apa yang akan Mbak Fatih lakukan untuk memperbaikinya? Ya, berarti ya. Ya, kalau dengan Mama bagaimana? Nasihatnya harus bagaimana kan? Didengarkan, kemudian apa lagi dilaksanakan. Kalau Mama menyuruh untuk ayo Mbak Fadil segera tidur, berarti harus tidur. Berarti Mbak Fadil sudah tahu kan apa kesalahannya dan kemudian mau berusaha untuk memperbaikinya. Iya, betul. Bahwa kita itu harus melaksanakan aturan yang ada di dalam kelas maupun yang ada di sekolah. Salah satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, Mbak Fadil masih ingat? Ya, apa coba keyakinan kelasnya? Memperhatikan apa? Nah, betul sekali. Itu adalah salah satu keyakinan kelas yang harus dilaksanakan. Untuk kedepannya, Mbak Fadil harus memperbaiki kesalahan tersebut, berubah untuk menjadi lebih baik lagi, lebih giat belajar lagi. Jadi kalau malam digunakan untuk belajar, setelah belajar nanti istirahat, kemudian tidur. Tidak boleh tidur terlalu malam. Oke, Mbak Fadil, bisa dilaksanakan apa yang tadi disampaikan? Oke, tos dulu. Setelah menyelesaikan permasalahan atau kasus dengan menggunakan segitiga restitusi, diharapkan peserta didik mampu memperbaiki kesalahannya serta mampu meyakini nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya. Dan berikut adalah respon peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Marsa Zahra Dusita, siswa kelas 6 SD Wedung 1. Saya sangat senang apa yang disampaikan Budia. Ketika saya melakukan kesalahan, yaitu tidak melaksanakan sholat, mengajak teman-teman berjalan-jalan. Saya tidak dimarahi, tetapi dinasehati, bahkan diberikan solusinya. Terima kasih Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.